Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Oriza Sativa Afan akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama, membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi hasil dari ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Kelemahan metode demonstrasi. Yang pertama, anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang diperuntukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Tahap pelaksanaan, yaitu tahap pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya. Yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang ketiga, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Langkah pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan siswa dapat memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk kelanjutan perbaikan selanjutnya. Itulah tadi pemaparan tentang metode demonstrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.